Deklarasi damai calon kepala daerah di Kabupaten Seram bagian timur diwarnai kericuhan. Salah satu calon bupati mengamuk karena tersinggung yel-yel pendukung pasangan calon lain. Ini adalah acara deklarasi damai yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram bagian timur. Namun bukannya damai, acara ini justru berlangsung ricuh. Salah satu calon bupati yaitu Siti Umaria Surowaki mengamuk. Siti merasa tersinggung oleh yel-yel masa pendukung calon bupati lain yang mengolok-olok dirinya saat ia hendak menyampaikan orasi. Keributan berhasil diredakan setelah pasangan calon bupati Mukti Keliobas Fahri Al-Katiri menenangkan masa pendukungnya. Bagian Timur tahun 2015. Usai menggelar deklarasi damai, dua pasangan calon kepala daerah ini kemudian menggelar konvoi bersama mengelilingi Kota Bula, ibu kota Kabupaten Seram Timur. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat menertibkan ratusan alat peraga kampanye calon bupati dan wakil bupati Dompu yang masih terpasang di sejumlah lokasi. Hampir di sepanjang ruas jalan, atribut para calon bupati dan wakil bupati masih marak terlihat, baik di jalan maupun di pepohonan yang sengaja dipaku oleh tim pasangan calon. Padahal menurut Panwaslu, seluruh alat peraga pasangan calon hanya boleh dipasang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu. Usai ditertibkan ini, ratusan atribut tersebut kemudian diamankan di kantor Satpol PP Kabupaten Dompu. Dari Ambon, Maluku dan Dompu, Nusa Tenggara Barat, Hari Raja Baikole, Husni Ovan Bara, TV One mengabarkan. Katanya Panwas, bukan dari saya, bukan saya, tapi Panwas. Ya. Iya, jelang Pilkada Serempak, Partai Demokrat ini menggelar rapat konsolidasi yang dihadiri oleh ratusan kadernya. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memimpin langsung konsolidasi Partai Demokrat yang digelar di Cipanas, Jawa Barat. Dalam pidatonya, SBY berbicara tentang permasalahan perekonomian bangsa yang dihadapi saat ini. Menurutnya ada 6 masalah ekonomi yang harus diakui dan segera diselesaikan pemerintah. SBY juga menghimbau agar pejabat publik tidak dengan santai membandingkan keadaan dengan krisis moneter di tahun 1998 dan 2008. Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK meminta rekomendasi Mabes Polri terkait rekam jejak para capim KPK. Berdasarkan pemeriksaan Kabareskrim Mabes Polri, menyatakan ada capim KPK yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. Mabes Polri telah memeriksa rekam jejak ke-48 calon pimpinan KPK sebagaimana yang diminta panitia seleksi. Hasil rekomendasi pansel capim KPK sudah diperiksa dan diserahkan kepada Kapolri. Dari hasil pemeriksaan, Polri menemukan bukti bahwa ada calon pimpinan KPK yang terindikasi terjerat masalah hukum terkait dugaan korupsi dan tindak pidana umum. Namun Kabareskrim Polri, Komjen Pol Budi Waseso enggan menjelaskan nama capim itu. Jelas saya menyampaikan yang 48 itu sudah saya berikan rekomendasi secara keseluruhannya ya. Jadi yang potensi menjadi tersangka sudah saya sampaikan. Ada yang korupsi, ada yang pidana umum. Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Destri Damayanti, membenarkan pernyataan Kabareskrim Polri. Namun nama itu tidak termasuk dalam nama-nama yang nantinya akan diberikan kepada Presiden. Kita udah mapping kan masing-masing capim, kelebihan, kekurangannya apa, potensial risikonya seperti apa. Nah itu udah kami mapping sehingga kami udah ya tadi siang sepanjang dari pagi sampai malam hari ini kami pada saat kami melakukan seleksi itu udah relatif lebih mudah gitu. Dan nama tersebut memang kebetulan nggak ada di dalam 8 nama yang memang kami tadi bahas. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi berharap panitia seleksi capim KPK bisa terbebas dari intervensi pihak lain.
Pimpinan KPK yang terpilih juga diharapkan memiliki integritas, hati nurani, rekam jejak yang bersih, dan tidak memiliki kedekatan dengan kekuasaan politik. Para calon sekalian mendapatkan orang yang baik, orang yang berintegritas, orang yang punya kompetensi, ini bisa menjadi titik lontar kembali bagi KPK untuk bisa menjawab tantangan eksternal kembali. Sebelumnya, beberapa hari lalu panitia seleksi calon pimpinan KPK mendatangi Mabes Polri. Kedatangan mereka untuk meminta rekomendasi Mabes Polri terkait rekam jejak para capim KPK. Tim TV One mengabarkan. Hingga malam hari ini, Barreskrim Polri menggeledah sejumlah ruangan di PT Pelindo II Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Aparat menyebutkan penyisiran ini terkait dengan proyek pengadaan yang diduga merugikan negara serta kasus dwelling time. Penggeledahan di sejumlah ruangan di PT Pelindo II Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri berlangsung hingga malam hari ini. Hingga saat ini polisi sudah membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen dan alat elektronik. Selain itu, polisi juga telah melakukan penyitaan terhadap beberapa alat berat. Untuk barang bukti yang kita dapatkan ada berbagai macam dokumen dalam bentuk hard copy, dalam berbagai macam surat maupun dokumen-dokumen lainnya, maupun ada berbentuk barang bukti elektronik seperti file-file yang ada di komputer, kemudian beberapa komputer juga kita lakukan penyitaan, termasuk 10 mobile crane, itu kita lakukan penyitaan. Sebelumnya, sejumlah penyidik melakukan penggeledahan di beberapa ruangan, termasuk yang ditempati petinggi Pelindo sejak siang hari. Direktur PT Pelindo II, R. Jelino, mengungkapkan kekesalannya atas penggeledahan di kantornya pada seseorang yang meneleponnya. Nah, yang ini sekali ya, dari mulai proses lelang, kemudian diputusin pemenang, kontrak saya nggak ngerti apa-apa gitu. Mungkin di tempat lain ya, di rute lain ya, itu tekan kontrak. Saya tuh nggak pernah tekan kontrak kerjaan gitu, mutusnya juga saya nggak pernah gitu. Ya, jadi saya terus terang, saya tadi SMS Palu, tapi beliau lagi lagi rapat, dan saya protes besar. Saya bilang kalau caranya begini besok saya berhenti lah. Negeri ini kan susah. Ya sekarang Pak, dan saya bilang tadi kalau cara seperti ini saya berhenti besok nih. Nggak bisa negeri kayak gini, Pak. Ya. Enggak, saya tadi telepon Pak Luhut, kemudian lagi ada di sana. Bukan Kapolda, Pak, dari Barreskrim Polri. Namun pihak kepolisian menyatakan penggeledahan biasa dilakukan mendadak. Menurut mereka, kegiatan penyidik di Pelindo II hari ini sudah seizin pengadilan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, lemahnya nilai tukar rupiah dan lesunya perekonomian dunia ini ternyata berdampak besar pada para pengusaha dan pekerja sektor industri. Akibatnya, karyawan yang selama ini menggantungkan hidup pada perusahaan tempat mereka bekerja harus banting setir berwirausaha. Masih belum membaiknya iklim ekonomi di dunia, khususnya di Indonesia, berimbas pada sektor industri tanah air. Bagaimana tidak bagi usaha yang bahan bakunya berasal dari luar negeri dengan pembayaran menggunakan dolar Amerika Serikat, hal ini semakin membuat mereka tercekik. Di Pasuruan, Jawa Timur, industri logam rumahan yang berada di Kelurahan Mayangan makin terhimpit dengan naiknya nilai tukar dolar terhadap rupiah. Industri yang melayani pesanan lokal untuk peralatan suku cadang otomotif hingga mesin pabrik ini terancam gulung tikar Kebakaran melanda sejumlah bangunan mewah yang berada di Jalan Rinjani, Semarang, Jawa Tengah. Kencangnya tiupan angin mengakibatkan api semakin besar dan sulit dikendalikan. Ada 10 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi kejadian dan mereka pun kesulitan mengatasi kobaran api. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Tengah. Tidak hanya membakar 5 bangunan rumah, kebakaran juga menghanguskan sejumlah kendaraan bermotor yang sedang diparkir di dalam rumah.
ada